Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biran Effendi Lubis dengan NIM 31221022 dari kelas TI 22A2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menemukan soal UAS sistem operasi. Yang pertama, saya masuk ke server SSH lalu masukkan komen SSH min P 3567 sistem at 9.93.123.118.72. SSH sendiri adalah secure shell yang digunakan untuk mengakses server secara remote. Lalu untuk min P3567 itu menentukan port yang akan dituju. Lalu untuk sistem itu adalah user yang akan digunakan dan 93.123.118.72 adalah alamat IP tujuannya. Lalu di sini saya akan membuka folder /var/pww/html dengan menggunakan komen cd. Lalu setelah menemukan file index.ging/debian.html, kita membukanya dengan cat. Cd sendiri komen untuk berpindah direktori, lalu untuk /var/pww/html adalah lokasi folder tempat file HTML biasanya disimpan. Lalu untuk ls itu menampilkan folder atau file yang ada di dalam directory, dan untuk cat sendiri menampilkan isi file langsung di terminal. Ini hasil dari link yang sudah dibuka dengan komen cat. Lalu selanjutnya tugasnya yang pertama itu folder dan file management. Yang pertama membuat folder tanpa masuk root. Komennya di sini sudo mkdir, lalu nama foldernya. Mkdir sendiri itu adalah perintah untuk membuat folder baru. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam foldernya dengan menggunakan perintah cd/nama folder. Lalu setelah itu kita membuat 3 folder, yaitu report, stem, dan archive dengan komen yang sama, yaitu sudo mkdir, reports, stems, dan archive. Lalu di sini ada komen untuk ls-l. ls-l sendiri adalah menampilkan data atau file atau folder dengan lebih detail daripada perintah ls. Jadi ls-l ini dapat menampilkan hak akses, ukuran, dan waktu modifikasinya. Lalu setelah itu membuat file dengan nama readme.txt di folder srv startup_data. Perintahnya yaitu sudo touch, lalu nama file yang akan dibuat yaitu readme.txt. Touch sendiri itu adalah perintah untuk membuat file kosong. Lalu setelah sudah dibuat dengan perintah sudo touch, kita akan mengedit filenya dengan perintah sudo nano. Sudo nano lalu kita tambahkan nama filenya. Nano sendiri itu perintah untuk mengedit file. Lalu setelah kita menjalankan perintah sudo nano, akan muncul tampilan seperti ini, dan kita akan masukkan teks yaitu echo tanda petik tujuan mengelola pengelolaan data perusahaan tanda petik. Echo sendiri itu untuk menampilkan teks atau memasukkan teks ke dalam file. Lalu yang kedua, user dan group management. Kita akan membuat 2 akun, yaitu John_31221022 dan Emma31221022. Perintah yang digunakan yaitu sudo user add min nama user yang akan ditambahkan, yaitu John dan Emma. Min_m sendiri itu perintah untuk membuat directory home untuk pengguna, dan user add itu untuk membuat user baru. Setelah itu kita akan membuat grup bernama startup_team dengan perintah sudo group add startup_team atau nama timnya atau nama grupnya. Untuk perintah group add sendiri itu adalah perintah untuk membuat grup baru. Lalu setelah itu kita akan memasukkan 2 user baru yang sudah ditambahkan tadi, yaitu John dan Emma, ke dalam grup yang baru kita buat dengan perintah sudo usermod min ag nama grup dan nama user yang akan kita tambahkan. Untuk usermod min ag sendiri itu adalah perintah untuk menambahkan user ke grup tanpa menghapus grup lainnya. Lalu yang ketiga, file permission. Kita akan memberikan akses kepada John untuk read dan write ke dalam folder srv startup_data reports dengan perintah sudo chown nama user, nama tim, dan nama folder yang akan diberikan akses. Lalu kita akan menambahkan lagi perintah sudo chmod 660 nama folder. Untuk chown sendiri itu untuk mengatur pemilik atau grup folder. Lalu untuk chmod 660 itu berfungsi untuk pemilik dan grup bisa mengakses hak read dan write saja. Lalu setelah itu kita akan memberikan akses kepada Emma untuk read, write, dan execute ke dalam folder srv startup_data temps dengan perintah sudo chown nama user, nama grup, dan nama foldernya. Lalu setelah itu kita menjalankan lagi perintah sudo chmod 770 nama folder.
Untuk chmod 770 itu berfungsi untuk memberikan hak akses read, write, dan execute. Lalu setelah itu kita memberikan akses untuk kedua user hanya memiliki hak akses read di folder srv startup underscore data archive dengan perintah sudo chown root, nama tim, nama grup, dan nama foldernya. Lalu kita akan jalankan lagi perintah sudo chmod 440 nama folder. Untuk chmod 440 itu berfungsi untuk pemilik dan grup hanya bisa memiliki akses untuk read saja. Lalu selanjutnya kita akan pastikan hanya anggota grup startup underscore team yang dapat mengakses folder srv startup underscore data saja dengan perintah sudo chown root, nama tim, nama grup, atau nama grup dan nama foldernya. Lalu kita jalankan lagi perintah sudo chmod 770 srv startup underscore data. Yang keempat yaitu bash script automation. Yang pertama kita membuat dan tulis script bash bernama archive underscore cleanup.sh untuk memindahkan berkas yang lebih lama dari 7 hari ke folder temp. Dari folder temp ke folder archive. Perintahnya yang pertama kita buat dulu filenya dengan perintah sudo touch di folder srv startup data dengan nama file archive underscore cleanup.sh. Lalu kita akan mengeditnya dengan perintah sudo nano dan kita akan menambahkan script seperti yang ada di bawah ini. Ketika sudah ditambahkan, tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu yang kelima ada monitoring dan log analysis. Yang pertama kita menggunakan tail dan grep untuk memonitor 50 baris dari file dari folder var logout.log. Lalu menggunakan awk untuk mendisplay timestamp dan username involved. Perintahnya sudo tail -n50/var/log/out.log grep failed password. Lalu kita menjalankan lagi perintah sudo grep failed password /var/log/out.log awk print $1 $2 $3 $9 $11. Untuk tail sendiri itu berfungsi menampilkan baris terakhir dari sebuah file dan awk memproses dan memformat teks dalam file atau output. Lalu untuk grep failed sendiri menampilkan timestamp kolom 1-3 dan username kolom 9 dan 11 dari login yang gagal. Yang keenam itu web server installation. Yang pertama kita akan jalankan perintah sudo apt install apache 2 min-y. Untuk min-y sendiri itu berfungsi untuk secara otomatis menjawab yes untuk semua prompt selama proses instalasi. Untuk apt sendiri itu adalah fungsi atau perintah alat manajemen paket di sistem berbasis Debian untuk menginstal, menghapus, dan memperbarui perangkat lunak. Lalu selanjutnya kita membuat file home.html untuk konfigurasi home.html dengan detail startup perusahaan. Kita akan membuat filenya dengan perintah sudo touch di folder var www.html dengan nama home.html. Lalu kita akan mengedit filenya dengan perintah sudo nano. Lalu kita akan tuliskan script di bawah ini. Ini tampilan ketika scriptnya sudah dimasukkan ke dalam file. Untuk sudo t sendiri di sini digunakan untuk menulis data ke file dengan hak akses administratif. Lalu yang ketujuh secure remote access. Yang pertama itu kita akan install dan konfigurasi OpenSSH server dengan perintah sudo apt install OpenSSH strip server min-y. Lalu kita akan mengedit file sshd underscore config dengan perintah sudo nano /etc/ssh/sshd underscore config. Lalu setelah itu kita akan mengenable password count dengan menghilangkan tanda pagar dan hanya EMA yang dapat mengaksesnya. Ya, di dalam kata-kata password authentication yes ini awalnya ada menggunakan tanda pagar, kita hapus tanda pagarnya dan kita tambahkan allow users EMA underscore 312210.272. Untuk password authentication yes ini mengaktifkan autentikasi berbasis password untuk SSH dan allow user EMA hanya berfungsi untuk memberikan hanya untuk akses kepada user yang diberikan, yaitu di sini EMA. Jadi selain EMA tidak bisa mengakses login atau login menggunakan SSH. Lalu setelah itu kita akan merestart SSH-nya dengan perintah sudo systemctl restart SSH. Sistem restart SSH ini berfungsi untuk merestart layanan SSH agar konfigurasi baru diterapkan. Dan yang terakhir di sini ada firewall setup. Yang pertama itu konfigurasi USB untuk HTTP port 80, SMTP port 25 dan SSH port 22. Dengan perintah sudo wv allow 80/tcp, sudo wv allow 25/tcp, sudo wv allow 22/tcp.
Untuk 80/TCP adalah port HTTP digunakan oleh server web, dan 25/TCP yaitu port SMTP digunakan untuk pengiriman email. 22/TCP adalah port SSH yang digunakan untuk akses jarak jauh. Lalu yang terakhir kita akan melakukan blok kepada semua incoming connection dengan perintah sudo ufw default deny incoming, dan mengaktifkan ufw dengan perintah sudo ufw enable. UFW default incoming sendiri mengatur aturan firewall untuk memblokir semua koneksi masuk kecuali yang diizinkan saja. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.